pilih adalah orang. Kita nggak milih Tuhan dalam pilkada. Tuhan kita pilih seumur hidup. Tapi pilkada kita pilih orang supaya kita bisa ganti-ganti kan. Tapi yang terjadi setiap kali pilkada, kampanye pertama balehonya adalah tentang Tuhan itu. Ayat suci ini, ayat suci ini, ayat suci itu. Jadi orang nggak dibiasakan untuk melihat ekonomi secara real, melihat politik secara real. Nah, kita mau agar supaya ada kelompok yang memikirkan Indonesia secara menyeluruh, budayaannya, ekonomi segala macam, dan sekaligus mengatakan bahwa Indonesia bisa bertumbuh kalau kita produksi terus rasionalitas. Jadi keadaan ini sebetulnya memperburuk kehidupan kelompok-kelompok marginal. Tadi saya katakan tadi perempuan terutama. Karena kalau politik masih diselenggarakan berdasarkan asas kebudayaan yang biasa disebut local wisdom. Ini ada local wisdom, tapi banyak local wisdom juga yang sebetulnya menghina perempuan. Contoh misalnya di NTT misalnya. Di NTT ada satu adat, kebiasaan tradisi bahwa perempuan setelah dia melahirkan, dia harus 30 hari tidak boleh makan daging dan harus tidur di dapur, di perapian itu. Kalau misalnya kita bilang itu kan merugikan perempuan, jangan dong, ini tradisi adiluhung yang dipiara nenek moyang. Iya, tapi nggak masuk akal kan. Perempuan melahirkan dia perlu zat besi, karena itu dia perlu daging buat menyusui. Dia perlu oksigen itu, bukan karbon dioksida di belakang. Jadi kita mesti periksa, jangan-jangan di belakang local wisdom ada akal-akalan patriarkisme, yaitu supaya si bapaknya bisa makan daging lebih banyak sehingga dia bisa jajan daging lain juga di luar, gitu. Nggak ketahuan istrinya. Jadi banyak local wisdom sebetulnya yang mesti juga kita bongkar sehingga betul-betul ya kita perlakukanlah dengan negara dengan kemampuan analisis. Di Aceh misalnya juga Aceh waktu konflik di Aceh kan ada pemerintah mengeluarkan uang yang disebut rehabilitasi korban konflik. Saya dapat cerita seorang perempuan, dia datang ke kecamatan. Dia bilang, saya korban. Si camat tanya, Anda korban apa? Saya diperkosa oleh militer waktu konflik. Dia bilang, itu bukan korban, korban harusnya laki-laki. Bagaimana ini korban? Ulama juga bilang, iya jangan mengaku korban. So itu memalukan itu. Jadi cara kita melihat kebijakan dari awal udah diskriminatif. Kalau dia perempuan, dia nggak boleh dapat bantuan, hanya boleh yang laki-laki. Soal-soal semacam ini yang saya beri contoh tadi, sebab Sri Mulyani dia dulu bikin kebijakan bahwa bantuan terhadap rakyat miskin harus diterima oleh istri atau perempuan, bukan oleh anak-anaknya. Itu nggak ada di koran, tapi itu ada di dalam dokumen. Harus hanya perempuan. Kenapa? So hanya perempuan yang bisa mengamankan dana rumah tangga. Logiknya ada. Tapi kalau kita nggak tahu detail semacam itu, orang akan bilang, Sri Mulyani bikin apa pada negara ini? Jadi menteri keuangan nggak bisa bikin apa-apa. Dia bukan bupati, dia bukan ketua partai politik. Tapi desain kebijakannya dibuat sedemikian rupa bahwa kemudian di bawah itu diselewengkan, yang dapat bukan si ibu, tapi si kolaborasi antara si ayah, si laki-laki dan si camat itu. Jadi korupsi terjadi karena permainan politik sampai di tingkat yang paling lokal. Nah, saya terangkan ini supaya nggak ada dusta di antara kita. Saya mendirikan partai ini dan saya terbuka terhadap kritik. Siapa yang mau protes soal neolib segala macam, saya jawab satu persatu, perlahan-lahan, supaya orang mengerti bahwa kita nggak sembunyikan sesuatu. Kita cuma ingin agar supaya ada alternatif di dalam masyarakat. Yang saya tulis di sini sebetulnya adalah upaya untuk memperlihatkan bahwa politik hanya berubah kalau ada konfrontasi etis minimal di dalam masyarakat. Jadi kalau ada seorang tokoh di jago-jagoan, ini calon presiden karena warna jaketnya lebih cerah. Oke, tapi pada saat yang sama buka juga rekor buruknya di dalam kebijakan. Memplang pajak berapa kali? Nggak bayar utang berapa kali, kan itu mesti fair. Supaya masyarakat kita dari desa sampai Bandung Indah Plaza bisa lihat secara telanjang figurisasi dari calon-calon mereka. Nah, itu yang saya kampanyekan.
soal nanti dual di televisi itu kekuatan pikiran, tapi minimal surveyor juga mesti apa namanya fair dong buka semuanya. Kira-kira begitu pengantar kita bisa. Ya,